dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan pembelajaran mikro. Materi yang kita bahas pada kali ini adalah yang pertama, ada hakikat pembelajaran. Yang kedua, ada unsur-unsur perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, tujuan dan manfaat perencanaan pembelajaran. Yang keempat, prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Dan yang kelima, langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan hakikat perencanaan? Hakikat perencanaan adalah proses yang mencakup mendefinisikan sasaran organisasi, menetapkan strategi menyeluruh untuk pencapaian sasaran itu, dan menyusun serangkaian rencana yang menyeluruh untuk mengordinasikan pekerjaan organisasi. Nah, menurut Gafar 1987, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan. Unsur-unsur dalam perencanaan terbagi menjadi 4. Pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu gambaran perubahan perilaku siswa ke arah yang positif. Yang kedua, isi pembelajaran atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran yaitu isi atau bahan yang akan dipelajari siswa. Materi harus direncanakan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran harus menggambarkan aktivitas siswa yang tinggi. Dalam proses pembelajaran, yang belajar itu adalah siswa, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator. Keempat, adalah evaluasi. Penilaian dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas proses dan hasil pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan evaluasi pembelajaran meliputi 2 hal, yaitu prosedur penilaian dan jenis evaluasi. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa. Dalam mencapai kompetisi dasar dan indikator yang telah ditetapkan, melalui perencanaan yang telah dibuat guru dan siswa, sudah memiliki kerangka pokok kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Yang kedua, memberi gambaran mengenai acuan jangka pendek melalui perencanaan pembelajaran yang telah dikembangkan secara operasional, memberi gambaran konkret aktivitas yang harus dilakukan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran. Karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem, maka memberi pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Melalui perencanaan yang dibuat secara matang dan komprehensif, selain akan memberikan gambaran nyata, aktivitas dan sasaran atau tujuan yang harus dicapai juga akan berdampak pada pencapaian unsur-unsur yang tidak termasuk ke dalam rencana. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada spesifik, yaitu unsur kekhususan menyangkut dengan perumusan setiap unsur pembelajaran. Misalnya berkaitan dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada operasional, unsur pembelajaran yang dirumuskan dengan bahasa secara operasional dan terukur, terutama berkaitan dengan perilaku. Yang ketiga ada sistematis. Setiap perencanaan pembelajaran disusun secara logis dan sistematis, dikembangkan dengan fungsi dan diikuti oleh pedoman umum rencana pembelajaran. Yang keempat, jangka pendek. Pembelajaran yang bersifat situasional, sehingga apa yang terjadi saat ini belum tentu sesuai dengan kondisi besok atau lusa. Model perencanaan pembelajaran ialah proyeksi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Pada dasarnya yaitu mengembangkan setiap komponen pembelajaran, memproyeksikan harapan yang harus dicapai, kegiatan apa yang akan dilakukan, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan, serta memproyeksi penilaian yang harus diterapkan. Selanjutnya, karakteristik dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan karakteristik siswa, yaitu
perencanaan pembelajaran yang dikembangkan untuk pedoman pembelajaran. Tujuan setiap pembelajaran adalah untuk perubahan perilaku siswa. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran orientasinya harus untuk kepentingan siswa sebagai pembelajar. Yang kedua, berorientasi pada kurikulum yang berlaku, yaitu perencanaan yang dikembangkan oleh guru dalam bentuk silabus maupun dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun dan dikembangkan mengacu pada kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, urutan kegiatan pembelajaran, yaitu perencanaan yang dikembangkan oleh guru bertujuan agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara logis, sistematis, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan sesuai yang diharapkan. Yang keempat, lengkapi perencanaan pembelajaran, yaitu dengan lembar kerja dan lembar tugas atau instrumen pembelajaran lain sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kelima, perencanaan pembelajaran bersifat fleksibel, yaitu bersifat luas agar memungkinkan dilakukan penyesuaian disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat sebelum pembelajaran dilaksanakan. Yang keenam, berdasarkan pendekatan sistem, yaitu setiap unsur perencanaan pembelajaran yang dikembangkan satu kesatuan yang utuh, terpadu saling mempengaruhi, dan memiliki ketergantungan. Angka pengembangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP ada 8, yaitu yang pertama menetapkan identitas mata pelajaran. Maksud dari menetapkan identitas mata pelajaran adalah menuliskan nama mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua yaitu menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. SK dan KD tidak dirumuskan oleh guru tetapi sudah dirumuskan oleh pemerintah secara nasional. Yang ketiga, merumuskan indikator pembelajaran. Indikator merupakan penjabaran lebih lanjut dari kompetensi dasar, oleh karena itu indikator rumusannya sangat spesifik dan operasional. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran erat kaitannya dengan indikator pembelajaran, dan setiap merumuskan tujuan pembelajaran harus memperhatikan indikator dan kompetensi dasar. Selanjutnya yang kelima, menetapkan materi pembelajaran, yaitu mengembangkan materi yang harus diajarkan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keenam, menetapkan kegiatan pembelajaran, yaitu merumuskan kegiatan atau pengalaman pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dan siswa tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, menentukan alat, media, dan sumber rujukan. Dalam memilih dan menentukan alat atau media harus memperhatikan kesesuaian dengan indikator, tersedianya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan. Dan yang terakhir itu menentukan prosedur atau penilaian, yaitu merumuskan prosedur penilaian, misalnya apakah mencakup penilaian pretest, proses, atau post-test. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi